Jam 3 subuh, Sophie sedang bersembunyi di dalam selimut membaca buku. Tiba-tiba suara aneh terdengar dari luar. Dia mengumpulkan keberanian pergi ke balkon. Sepasang mata muncul di jalan, bertatapan dengan matanya, diikuti oleh sebuah bayangan hitam bangkit berdiri. Tubuh jangkungnya itu setara dengan tinggi gedung kecil 2 tingkat. BFG menyadari bahwa dia sudah ketahuan, jadi langsung berjalan ke gadis itu. Sophie berlari panik ke ranjang, tapi tangan besar itu langsung datang melalui jendela, meraihnya. BFG mengangkat Sophie, lalu langsung berlari. Gerakannya yang lincah, juga sangat pandai menyamar. Ada orang lewat, dia menutup lampu jalan dengan tepat waktu. Bersembunyi di dalam kegelapan, ada mobil lewat. Dengan cepat dia berlutut di belakang truk, pura-pura menjadi tumpukan sampah. Ada penduduk yang keluar buang sampah. Dia berdiri diam di antara 2 pohon, tanpa rasa bersalah. BFG berlari di tengah padang rumput. Langkah besarnya dapat melompati jalan raya, berlari dengan cepat, seperti angin yang bertiup. Dia membawa Sophie melewati gunung dan lautan luas, juga melewati petir menembus awan. Akhirnya, tiba di sebuah gua besar. Di dalamnya tertata bermacam-macam hal ajaib dan aneh. Membungkusnya dengan selimut, menggantungnya di atas dahan pohon. Dia menegok keluar. BFG sedang mengasah pisau. Di sana, ada sebuah jendela. Sophie ingin kabur, menginjak dahan pohon dan memanjat ke sana. Ketika membuka jendela, dia dimasukkan ke dalam wajan. Sophie sangat takut. Di mana aku? Negeri raksasa. BFG memberitahu Sophie, di luar masih ada banyak raksasa yang suka makan manusia. Karena seleranya tidak sama, jadi punya sebutan khusus juga. Raksasa kotor, raksasa penyayang, raksasa haus darah. Sophie makin takut. Tolong jangan makan aku. BFG mendekatkan wajahnya, tidak dapat menahan tawa. Aku makan daging manusia. Kamu terlalu banyak berpikir, itu bukan makananku. Kemudian BFG sambil makan labu yang terlihat berlendir, menjelaskan pada Sophie. Dia menangkap Sophie bukan karena ingin memakannya, namun karena khawatir setelah Sophie melihatnya akan membongkar keberadaan raksasa, menyebabkan ras mereka yang misterius ini terbongkar. Setelah Sophie mengetahui BFG ini bukan orang jahat, segera mengumpulkan keberanian. Aku akan kabur. I will run away. BFG menggenggam Sophie dengan tangannya, berkata di luar sana sangat berbahaya. Tanpa seizinnya, jangan sampai ingin kabur. Lalu dia memasukkan Sophie ke dalam deobservasi C kapal layar, menyuruh Sophie tidur di sana malam ini. Lalu setelah dia tertidur, BFG keluar dari gua, tiba di depan air terjun, menarik tuasnya. Sebuah jembatan turun. Dia datang di studio kerjanya. Di dalam botol-botol kaca, benda berwarna-warni adalah berbagai macam mimpi manusia. Dia mengambil sebuah botol merah. Itu artinya terdapat mimpi buruk di dalamnya. Lalu dia mengutak-atik, mengangkat ke atas kepala dan menggerak-gerakannya. Sophie tiba-tiba terbangun. Saat ini BFG berbaring di atas papan dek, sedang tertidur nyenyak. Dia membuka ikatan pasak tetap, membuka jendela dengan tiang. Sophie berhasil kabur di rerumputan yang lebih tinggi darinya. Dia berlari panik. Tiba-tiba, tangan raksasa muncul, menghalangi jalan Sophie. Sophie berteriak minta tolong, dan BFG yang tidak jauh dari sana memilih untuk duduk diam. Gadis itu diangkat ke atas ketika hendak jatuh ke mulut raksasa. Sophie sekali lagi terbangun, menyadari dia baik-baik saja, duduk di dalam tempat yang sama. Ternyata, itu ulah BFG, demi menghalangi dia kabur, memberinya sebuah mimpi buruk. Pagi harinya, BFG sedang minum semacam minuman berwarna hijau. Sophie menyadari, soda di dalamnya mengarah ke bawah. Dia tidak pernah melihat ini sebelumnya. Minuman bersoda yang aneh ini, jika sodanya ke arah atas, bisa membuat orang bersendawa. Kalau begitu, BFG sangat puas. Tapi suara kentut yang keras menarik tamu tak diundang. Raksasa itu mencium aroma manusia, mencarinya kemana-mana. Sophie cemas, masuk ke labu besar di atas meja. Sophie keluar dari labu, mengejutkan tapi tidak berbahaya. Persembunyiannya berhasil. Melihat penampilannya, seperti baru saja keluar dari selokan, BFG menaruh Sophie di telapak tangannya, pergi ke studio kerjanya, membantu Sophie mandi, lalu mengeringkan dengan perapian. Lalu terakhir dari dalam kotak, menumpahkan beberapa baju manusia. Sophie memakai jaket merah. BFG tercengang ketika melihatnya, seperti teringat akan sesuatu, masa lalu yang menyedihkan. BFG menaruh Sophie di gua dalam pohon, mengatakan bahwa dia akan menangkap mimpi. Gadis tidak mau bosan, merengek ingin ikut, namun sangat berbahaya untuk keluar. Mereka harus mengendap-endap.
mengitari para raksasa yang sedang tidur. Karena tidak waspada, pergelangan kaki BFG ditangkap, melayang di udara. Di negeri raksasa, dia hanyalah sasaran pembulian para raksasa lain. Flelam Peter itu memegang BFG dengan tangan kanannya. Tangan kirinya memegang truk berjalan ke arah atas gunung. Di seberang masih ada raksasa lain, yang kakinya menaiki 2 truk, menjadikannya sepatu roda. Kali ini Sophie bersembunyi di dalam mobil. Beginilah para raksasa bermain, mendorong BFG terlebih dahulu. Raksasa di seberang juga turun ke bawah, lalu bertabrakan di lereng gunung. Dan di saat yang tepat, Sophie memutar setir. Kemudian dalam sekejap, juga tidak tahu harus kasihan pada siapa. Di saat ini juga, langit mendung, hujan deras segera turun. Para raksasa ini sangat takut air, segera bersembunyi. BFG memanfaatkan kesempatan ini untuk memasukkan Sophie ke dalam tas. Akhirnya berhasil keluar. Mereka melewati bukit, melewati awan, langsung dari siang hingga malam. Akhirnya sampai pada dunia mimpi. BFG berlari semakin cepat, melompat ke dalam danau, dan dengan segera masuk ke dunia yang lain. Sophie mengikuti langkah BFG, juga masuk ke dalam danau. Gravitasi berbalik seketika. BFG membalikkan Sophie dan berkata, "Disinilah semua mimpi dimulai." This be where all my dreams is beginning. BFG menyadari mimpi emas yang sangat langka. Dia mengambil jaringnya, tapi bagaimanapun tidak bisa menangkapnya. Hingga perlahan-lahan berhenti di depan Sophie. BFG baru bisa menangkapnya. Lalu mereka tiba di dunia manusia. Menangkap mimpi hanyalah langkah pertama. Sekarang yang harus dilakukan adalah meniup mimpi. BFG memasukkan mimpi ke dalam trompet, meniupkannya pada seorang lelaki yang sedang tertidur lelap. Mimpi biru, seiring dengan nafas masuk ke otak. Malam ini, anak itu bermimpi sangat indah. Di perjalanan pulang, BFG mendapati jaket yang dipakai Sophie hilang, dan pasti akan diketahui oleh para raksasa lain. Itu artinya, para raksasa sudah mengetahui kehadiran Sophie. Demi keamanan, BFG mengantarkan Sophie kembali ke panti asuhan. Berkata dulu pernah ada anak laki-laki kecil yang berteman dengannya, namun lelaki kecil itu malah dimakan oleh raksasa. BFG tidak menginginkan kejadian menyedihkan ini terjadi lagi. Sophie sangat sedih. Dia tidak ingin kembali ke panti asuhan. Meskipun para raksasa berbahaya, dia tidak takut. Sophie mengancam dengan kematian. BFG terharu. Mereka kembali ke negeri raksasa, memikirkan cara agar tidak diketahui. Namun saat ini, para raksasa masuk karena mencium aroma, menggeledah ruangan mencari Sophie. Membuat mimpi yang ditangkap BFG selama bertahun-tahun semuanya jadi rusak. Karena itu, BFG yang selalu menahan kemarahannya akhirnya meledak. Pertama-tama serangan api, lalu serangan air, membuat semua raksasa itu kabur. Namun tidak bisa terus seperti ini. Jadi Sophie yang unik ini mendapatkan ide yang sangat langka. Aku punya sebuah rencana. Rencana apa? Kita pergi menemui Ratu. BFG sedang membuat sebuah mimpi buruk bagi Ratu Inggris. Di dalam mimpi akan ada pemandangan sekelompok anak yang dilahap oleh raksasa. Pasukan manusia tiba, mengelilingi raksasa. BFG memasukkan Sophie, juga sosoknya, ke dalam mimpi itu. Lalu memasukkan mimpi yang telah dibuat ke dalam blender yang terbuat dari sepeda, mencampur semua elemen mimpi. Setelah mimpi selesai dibuat, BFG dan Sophie menyelinap ke istana Buckingham. Tiba di luar jendela Ratu, lalu meniupkan mimpi ke dalam otak Ratu. Ratu terbangun kaget dari tidurnya. Awalnya mengira bermimpi buruk. Lalu sekretarisnya, Mary, menyadari benar-benar ada anak-anak yang menghilang dan anak yang muncul di mimpi. Saat ini sedang berdiri di balkon. Bahkan raksasa juga benar-benar ada. Akhirnya Ratu percaya, di dunia ini terdapat raksasa yang makan anak kecil. Namun dia tetap diperlakukan sebagai tamu kerajaan. Disambut dengan hangat, dilayani menggunakan tangga, memberikan makanan mewah yang bermacam-macam. Itu semua tidak pernah dicoba olehnya. Makanan manusia, para bangsawan Inggris semua datang. BFG di peta menunjukkan letak raksasa. 10 jam lagi, mereka mengirim pasukan untuk mengepung raksasa. Sebagai hadiah balasan, BFG memberikan kepada seluruh yang hadir di sana menuangkan air soda yang spesial, termasuk anjing kerajaan. Setelah meminumnya, semua orang bergolak perutnya. Berangkat ke negeri raksasa, Ratu mengirim angkatan udara dengan dipimpin oleh BFG. Tiba di kerajaan raksasa di malam hari. Sebelum bergerak, BFG membuat mimpi buruk bagi para raksasa. Ingin agar mereka menyadari bahwa makan manusia adalah tindakan yang tidak benar. Namun setelah selesai membuatnya, BFG menyadari
Terompetnya tertinggal di istana Buckingham. Karena itu Sophie tanpa mengatakan apapun, mengendong mimpi buruk, masuk ke dalam kumpulan raksasa. Namun tak sengaja membangunkan seorang raksasa. Sophie memecahkan botol, menyebabkan raksasa yang lain bermimpi buruk. Setelah terbangun, mereka semua sangat menyesal telah makan manusia. Namun bos raksasa ini, Flelampeater adalah satu-satunya yang tidak menyesal. Mengepalkan tangan, hendak memukul BFG. Saat ini helikopter muncul tepat waktu, mengikat pergelangan tangan raksasa. Pasukan khusus di udara turun. Tunjukkan momentum pertempuran di medan perang. Jaring raksasa satu persatu diturunkan, dan mengangkat raksasa ke udara. Lalu menaruh para raksasa ini di sebuah pulau terpencil. Lalu menjatuhkan setumpuk labu raksasa serta benihnya, sehingga mereka dapat menanamnya sendiri. Setidaknya ada sesuatu yang bisa dimakan. Juga hanya bisa makan vegetarian. Jika ingin makan manusia, hal ini tidak mungkin terjadi lagi seumur hidup. Di akhir cerita, Sophie terbangun di ranjang istana Buckingham. Dia membawa seluruh mimpi indah bersama BFG, hidup dengan berani dan senang. Karena dia tahu jelas di dalam hati, tidak peduli kesedihan dan kesulitan yang akan dihadapi di masa depan. Di sebuah gua jauh di sana, akan ada seorang yang baik hati, yang akan melindungi mimpinya. Film ini berjudul The BFG, dibuat berdasarkan novel Roald Dahl dengan judul yang sama. Sutradara Steven Spielberg, imajinasi yang aneh, ditambah efek visual seperti lukisan cat minyak, membangun sebuah negeri impian yang mempesona. Di dalam film, BFG dan Sophie, yang awalnya tidak saling percaya, kemudian bekerja sama melawan raksasa. Persahabatan yang indah dan hangat, membuat penonton tersentuh. Film ini tidak hanya dibuat untuk anak-anak, juga didedikasikan untuk semua orang dewasa. Tidak peduli seberapa gelap dasar kehidupan, jangan pernah kehilangan kemampuan untuk bermimpi. Cerita hari ini selesai sampai di sini. Terima kasih telah menonton. Jika memiliki cerita yang ingin didengar, atau ada film yang ingin dilihat, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Aku akan menceritakannya untukmu. Kita jumpa lagi lain kali. Jangan lupa follow dan like ya.